Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu malam hari ini 29 November 2025. Oh, saya bersuka cita. Hari berganti hari, silakan. Yang penting kita bersuka cita di dalam Tuhan. Besok sudah tanggal terakhir bulan November, bersuka cita karena bersuka cita bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Yesus ada damai sejahtera, hidup berkemenangan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada keselamatan yang datang dari Tuhan. Saya nggak peduli keadaan dunia yang semakin kacau, tapi kalau di dalam Yesus ada hidup berkemenangan di dalam Dia. Untuk itu mari kita mau baca firman Tuhan pada malam hari, Injil Matius 25 ayat 1-13 tentang perbedaan yang menyolok antara 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya, jadilah 5 gadis yang bijaksana, yang selalu membawa pelita. Bicara pelita adalah hati kita adalah pelita. Hati kita diisi dengan minyak, firman dan Roh Kudus, supaya kita berjaga dan berdoa. Kita to be wise, kita harus menjadi orang berhikmat, supaya kita dapat mengerti akan rencana Tuhan. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Mataku, haleluya, tertuju padamu, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, ku mau membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya, ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya, mataku, haleluya, bertuju padamu, amin, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan hanya padamu Tuhanku Yesus. Peganglah hidupku Bapa, untuk masuk ke rencanamu yang sempurna, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapakku Tuhan Yesus, ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Itulah Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat ku cintai, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala
sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu, Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosa, semua salahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Hidup adalah sebuah anugerah. Hidup karena kasih karunia Tuhan. Terbukti nyata Tuhan begitu baik. Bapak Ibu bersama saya dipelihara tanggal demi tanggal sampai akhirnya. Tanggal 29 besok adalah hari yang terakhir. Biar mata kita tertuju kepada Yesus. Kata firman Tuhan Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sentral hidup kita adalah Yesus. Bukan uang, bukan dunia menjadi pusat hidup kita, tapi adalah Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun pikul salib, kita pikul salib. Karena nanti Tuhan ganti salib dengan mahkota, dengan sukacita bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Hidup kekal, senang selamanya. Ku mau setia ikut Yesus sampai selamanya. Haleluya. Ku mau setia ikut Yesus sampai selamanya. Amin. Kita ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bangga dan bahagia. Puji nama Tuhan, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita malam hari ini. Semangat untuk ikut Yesus. Semangat baca firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Yesus sungguh baik, saudara, kepada kita semua, kepada murid-Nya, kepada umat manusia. Selalu akhir-akhir menjelang Tuhan Yesus mengalami suatu proses pengorbanan di atas kayu salib. Tapi terlebih dahulu selalu bicara tentang kerajaan surga. Berapa kali Yesus? Kalau saya baca dalam Injil Matius di atas tanggal 20, di atas pasal 20 selalu bicara tentang kerajaan surga, seumpama. Di sini juga sama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga ini selalu sebut kerajaan surga. Supaya kita iling, murid-murid Yesus, umat manusia dan muka bumi, kalau baca Alkitab, ingat sasaran kita bukan kerajaan dunia. Bukan kerajaan maut, bukan neraka. Tapi Tuhan mau mengutamakan hidup kerajaan surga. Lihat ini. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi jelas kenapa kok angka 10. Tidak angka 11, 12 dan seterusnya. 10 bicara firman Tuhan. Jadi jelas untuk masuk di dalam kerajaan surga harus taat kepada firman Tuhan. Itu jelas. Maka Tuhan tidak bicara angka yang lain, tapi angka 10. Karena 10 bicara 10 Taurat bicara firman Tuhan. Itu mari Bapak Ibu, supaya kita menyadarkan kita bersama, itulah cintailah firman Tuhan. Rajin baca Alkitab. Rajin selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Rajin menjadi pelaku firman. Kekristenan jangan Kristen yang palsu. Tapi Kristen yang sejati, yang tulen datang dari Tuhan. Rajin baca Alkitab. Dan rajin menjadi pelaku firman. Terus berikutnya lihat. 10 dibagi 2 saudara. 5 diantaranya bodoh. 5 bijaksana dibagi 2. Angkanya 5, sama-sama 5. Adil Tuhan. Tidak angka 3 dibagi 3 dan 7 atau 4 dan 6 atau 2 dan 8 atau 1 dan 9. Tidak.
Tapi Tuhan itu adil. Angka 5, angka 5. Karena angka 5 adalah angka cinta. Sudah ingat ya? 5 itu angka cinta artinya. Ya. 1, Yesus mati di kayu salib melalui pengorbanan. 5, luka Tuhan Yesus. Mahkota di atas kepala keluar darah. Kedua tangannya keluar darah. Ketiga, rusuk. Keempat, bagian belakang punggung sudah dicambuk Yesus. Kelima, bagian kaki. Karena cintanya Tuhan Yesus yang besar, kita diselamatkan sudah. Jadi 5 angkit artinya sama-sama anak yang cinta Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Tapi kita lihat berikutnya sudah. Jadi artinya dasarnya Tuhan adil, ikuti firman, dan sama-sama cinta Tuhan. Tapi masalah ketaatan ini berbeda. Sama-sama cinta tapi tidak taat. Yang 5-nya satu bodoh, yang tidak taat kepada firman Tuhan, hidupnya sembrono. Ya. Ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh. Nah, dibagi 5 yang bodoh, 5 bijaksana. Yang bodoh itu membak pelita saja, tapi tidak membak minyak. Nah, ini jadi banyak orang Kristen hanya percaya tapi tidak taat. Percaya sih percaya, banyak kalau sudah pergi percaya, oh percaya, ya, tapi tidak mau taat kepada firman. Kalau dia taat, yaitu menjadi yang bijaksana. Apa? Dia membawa pelita dan membawa minyak. Ini mbak pelita sembrono hidupnya, ya. Percaya begitu aja, tapi tidak mau taat ya. Terus yang keempat, sering gadis-gadis yang bijaksana itu membak pelitanya dan juga membak minyak dalam buli-buli mereka. Coba nih saudara, hati mereka bersedia mempersiapkan diri dengan hati dan diisi dengan minyak, firman dan Roh Kudus. Itu penting ya. Terus dua-duanya sama-sama Kristen saudara ya. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang juga mengantuk mereka semua sama-sama. Tapi berbeda saudara. Yang membak pelita, membak minyak. Dia berhikmah dari Tuhan, dia berjaga. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu membereskan pelita mereka. Nah ini sama-sama mendengar berita kedatangan Tuhan. Suatu hari kelak kita semua akan mendengar tentang kedatangan Tuhan. Maka yang penting kita dari saat ini jaga hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya kita punya kepekaan yang mana waktunya Yesus akan datang. Kita mau jaga-jaga. Terus ayat ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Wah, saya nanya sekarang ini lepas tanggung jawab. Ya, maka oleh kartu mari setiap kita harus punya tanggung jawab masing-masing. Nggak bisa saudara, ya. Gadis yang bodoh seenaknya dia minta gadis yang bijaksana. Bagi pelitanya dong, nggak mau tanggung jawab. Dia nggak bisa. Ikut Yesus pribadi. Masing-masing tanggung jawab. Ya, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan masing-masing tanggung jawab. Oleh ketua dari saat ini saya sudah sampaikan firman Tuhan. Ayo kita selalu bak pelita dengan bak minyak. Hati kita isi dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan ya. Jadi tepat hari ini 29 November malam bicara 10 gadis. 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Jadi mari kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Bawa hati kita, pelita kita. Kita firman Allah dan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-9, supaya tidak padam saudara. Kalau saudara tidak Roh Kudus dan firman Allah, padam rohani saudara, mati. Karena pengaruh dunia yang jahat ini. Yang ayat 9, tapi jawab gadis yang bijaksana, tidak bisa. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan besok pergi bertobat. Terlambat saudara. Kalau saudara mau bertobat setelah Yesus sudah bertambat, terlambat. Ya, untuk itu ini firman Allah terlambat. Lihat ayat baca 10. Akan tapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Lihat ini. Yang mempersiapkan diri, jemaat yang sungguh sama Tuhan, yang mempelita hati kita dengan firman dan Roh Kudus, yang selalu berjaga dan berdoa. Langsung Yesus datang. Kita menyambut, kita diangkat berjumpa dengan Yesus. Tapi mereka yang masih gadis yang bodoh, yang mencari minyak, tidak dapatkan, pintu ditutup. Terlambat sudah. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini firman Allah katakan yang terakhir. Berjaga.
Kita diberikan hikmat datang dari Tuhan, punya kepekaan. Supaya jangan menjadi orang Kristen sembrono. Jangan menjadi orang Kristen seenaknya saja. Tapi mari kalau sudah firman Allah kita selalu dengar dari para hamba-hamba Tuhan, baik dari saya tiap hari pagi malam. Itu ada maksud rencana Tuhan. Supaya Bapak Ibu kalau ingin masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, ayo bersiap sejagalah. Membak pelita, membak minyak. Berjaga dan berdoa. Dekat dengan Tuhan. Membangun hubungan saya dengan Tuhan. Jangan dekat dengan dunia. Sudah sering kalau saya katakan dunia bukan juru selamat. Dunia bukan jaminan kita, bukan. Tapi Tuhan Yesus juru selamat kita. Dia memberikan jaminan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Pada malam hari kita mesti bersiap, berjaga dan berdoa. Siapkan hatimu, hatiku selalu diisi dengan firman Tuhan. Bukan diisi dengan perkara-perkara yang kotor, sampah. Tapi isilah hati, pikiran, perilaku kita. Tubuh jiwa kita terpelihara sempurna. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Mari kita mengikuti kehendak Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Mari pandangan kita harus sehat. Hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Jangan pandang dunia yang akan lenyap ini. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbareng tidur, mari sama-sama kita mau berjaga, berdoa. Supaya kita menjadikan diri kita 5 gadis yang bijaksana, yang mengerti akan rencana Tuhan. Karena kita tidak tahu kan firman Tuhan. Katakan, tidak tahu kita akan hari maupun saatnya. Tapi kita punya kepekaan. Bersiap berjagalah. Supaya pada waktu mempelai itu datang, Yesus datang, kita diangkat rapture dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.